Shalom, salam kenal, salam sehat. Terima kasih teman-teman sudah join di channel saya, sudah subscribe, sudah like. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu buat teman-teman. Kesempatan ini teman-teman, saya mau berbagi cerita, sharing bagaimana ceritanya saya bisa menyelesaikan pendidikan di universitas terbuka dalam kurun waktu yang lumayan cepat atau tidak terlalu lama seperti teman-teman. Jadi saya kuliah di universitas terbuka atau masuk ke universitas terbuka di tahun 2019 dan 2023 saya wisuda. Itu berarti 2019, 20, 21, 22. Nah, 2022 saya telah menyelesaikan mata kuliah. Jadi telah selesai perkuliahan, dan 2023 sekitar bulan April atau Mei saya telah di yudisium. Jadi yudisiumnya di awal tahun 2023 dan tepatnya bulan Juli, tanggal 11 Juli 2023 saya wisuda. Nah, itu berarti 3 tahun setengah total waktu yang saya kuliah di universitas terbuka. Nah, teman-teman, jadi saya punya latar belakang pendidikan sebelumnya adalah diploma 3 pelayaran. Jadi D3 ilmu pelayaran. Kemudian saya masuk ke universitas terbuka, fakultas hukum, ilmu sosial, ilmu politik. Jadi saya program studinya ilmu hukum, teman-teman. Dan saya konversi mata kuliah dari D3 nautika atau D3 pelayaran ke FISIP Universitas Terbuka. 4 mata kuliah, teman-teman. 4 mata kuliah dasar yang kalau tidak salah bahasa agama, ilmu agama, Kristen, kemudian Pancasila, kemudian bahasa Inggris, dan mungkin sosial budaya dasar. Seperti itu, teman-teman. 4 mata kuliah yang dikonversi, sehingga mata kuliah yang lainnya saya harus menyelesaikannya. Nah, dalam proses perkuliahan saya sangat terbantu dengan sistem yang telah dibuat atau dibangun. Misalnya ada sistem kuliah paket dan sistem non paket. Nah, di sini saya ambil sistem non paket, artinya mata kuliah itu kita ambil sendiri. Kalau sistem paket berarti mata kuliah itu sudah ditentukan dari kampus, tetapi kalau sistemnya non paket itu mata kuliahnya kita sendiri yang tentukan. Nah, itu sangat terbantukan karena saya bisa mengambil mata kuliah dalam 1 semester sampai 8 mata kuliah, maksimal SKS-nya 24. Artinya tidak melebihi 24 SKS. Nah, itu keuntungan sistem non paket. Jadi saya bisa ambil mata kuliah yang banyak. Nah, yang pertama, kemudian jarak kuliah dan antara kampus dengan tempat bekerja itu tidak mempengaruhi sama sekali. Tidak mempengaruhi sama sekali karena saya kuliah atau ujian bisa di mana saja dan sesuai dengan waktu yang ditentukan itu, teman-teman. Itu sangat terbantukan. Kemudian yang paling penting juga, sistem kuliah di universitas terbuka hampir sama dengan sistem kerja di instansi tempat saya bekerja. Misalnya semuanya berbasis internet,
atau aplikasi, dan semuanya sistem. Nah, itu yang sangat membantu teman-teman. Karena saya sudah bekerja, kemudian saya kuliah, nah saya sudah sangat dibantu dengan kuliah menggunakan sistem. Nah, ini menurut saya sangat terbantukan. Nah, kira-kira itu yang mendorong atau membantu saya untuk cepat menyelesaikan pendidikan saya. Nah, terbukti dengan waktu yang 3,5 tahun seperti itu bisa selesai, dan ternyata hasil perkuliahan itu nilai saya lumayan bagus. Itu bisa ya terbukti juga karena saya sendiri diundang ke UT Pusat atau Universitas Terbuka Pusat di Jakarta untuk wisuda. Seperti itu teman-teman. Nanti jadi pada saat yudisium telah terpilih ini peserta atau mahasiswa yang punya IPK-nya lumayan bagus atau sesuai standar penilaian atau seleksi, akhirnya diundang ke Jakarta untuk wisuda. Ya, bahwa segala proses perkuliahan di Universitas Terbuka ini mulai dari awal pendaftaran, kemudian proses perkuliahan, dan akhirnya yudisium itu semuanya berjalan lancar. Dan untuk kendalanya menurut saya mungkin ketersediaan internet atau ketersediaan internet ya. Ketersediaan internet, dan kita harus benar-benar tahu jadwal perkuliahan teman-teman. Jadwal perkuliahan, jadwal ujian, karena memang di Universitas Terbuka itu sudah diatur semuanya. Dari awal kita sudah tahu kapan kita kuliah, kapan kita ujian. Seperti itu teman-teman. Jadi jadwal itu jangan sampai lupa. Nah, kadang-kadang itu ada yang lalai atau lupa. Nah, untuk saran-saran saya, mungkin teman-teman yang kuliah di Universitas Terbuka ataupun yang akan kuliah di Universitas Terbuka, yang paling penting adalah semangat. Yang penting semangat. Sistem perkuliahan itu sudah dibuat sedemikian rupa, menurut saya sangat baik, dan ikuti sistemnya, ikuti, pelajari, kalau tidak tahu bertanya, sehingga kelancaran perkuliahan itu terlaksana baik. Nah, tidak ada kendala pada saat perkuliahan dan pada saat ujian. Banyak belajar, banyak bertanya, dan modul-modul yang diberikan itu dibaca teman-teman, dibaca, dipelajari. Nah, sehingga itu akan membantu teman-teman pada saat nanti proses perkuliahan dan ujian akhir. Nah, untuk perkuliahan sendiri, hindari yang namanya copy paste teman-teman, atau mengambil karya-karya orang lain, tetapi harus atau wajib menggunakan karya kita sendiri teman-teman. Jadi apa yang kita bikin itulah yang kita masukkan, mulai dari diskusi sampai pada tugas-tugas, itu hasil karya kita sendiri teman-teman. Karena apa? Karena itu akan membantu nilai teman-teman sekalian. Kalau mengambil hasil orang lain, sudah jelas teman-teman tidak akan nilai bagus, atau bisa-bisa jadi error teman-teman. Kira-kira seperti itu, karena semuanya sudah diatur sama sistem. Di Universitas Terbuka ini sangat membantu, karena pada saat kuliah kita sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi, sistem, menggunakan internet, sehingga pada saat kerja nanti itu tidak ribet. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja.
Karena apa? Karena saya di sini sudah bekerja menggunakan sistem. Ketika kuliah menggunakan sistem, ternyata sistemnya bagus. Sistemnya sangat bagus sehingga penerapan di lapangan kerja atau di dunia kerja itu sangat-sangat membantu. Seperti itu teman-teman. Untuk tugas akhir, semuanya tidak ada persoalan teman-teman. Tidak ada persoalan, intinya belajar. Yang ditakut-takuti adalah tugas akhir, itu tidak perlu dikhawatirkan karena ya buktinya kita bisa selesai seperti itu. Intinya saya kuliah di universitas terbuka dengan sistem yang ada, dengan kegiatan saya yang sudah bekerja, terus dengan jarak yang begitu jauh atau waktu yang telah diatur. Ini sebenarnya agak sulit, tetapi dimudahkan dengan sistem. Dan akhirnya itulah cerita saya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Mungkin ini saja cerita singkat saya. Apabila teman-teman ingin bertanya, ingin berbagi, silakan komentar di bawah. Apabila ada kata-kata saya yang keliru atau salah atau menyinggung, mohon maaf. Tidak ada maksud untuk menyinggung, hanya untuk berbagi cerita. Tetap semangat teman-teman dan sukses selalu, terus berkarya dan salam sehat teman-teman.